masuk karena kan saya adalah penyuka benda-benda lama. Oh, ini kayak yang Hiroshima dan Nagasaki. Bukan, lebih besar lagi. Lebih besar dan lebih mutakhir. Karena saya akan melepas kekasih saya yang sudah merelakan waktunya berkunjung ke Semarang. Contohnya ini, kamu kolektor ya? Kok tahu? Karena kamu telah mengolektor hatiku. Dubra. Ngapain Kang? Pen gini Pen, tak terangin dulu sebelum kamu nanya saya mau terangkan dulu bahwa kali ini Rono Rene akan muter-muter di kota Semarang. Dan biasa kita memang Rono Rene di kota Semarang, tapi kali ini lain karena kali ini kita akan memperlihatkan ternyata kota Semarang itu adalah kota yang layak untuk dikunjungi. Yang layak untuk dikunjungi itu adalah bangunan-bangunan lama yang ada di kota Semarang. Salah satunya, jika salah satu itu nilainya 90, jadi kalau salah dua nilainya 80. Jadi ini salah satunya adalah Lawang Sewu. Sekarang saya mau tanya sama kamu dulu Pak, kalau Lawang Sewu itu diganti namanya itu yang repot siapa Pak? Ayo Pak, masa orang ngerti? Kurang ngerti toh Kang, nggak ngerti kok Kang. Jadi kalau Lawang Sewu itu diganti namanya itu yang repot itu kena-kena. Nah, ini ngomongnya kan mudah. Lawang Sewu, Lawang 999, Lawang 999. Wah, repot banget, belet-belet kan. Jadi, lah iya. Nah, ditambah. Masuk Lawang 1001 lah malah dari 1001 tafsir mimpi kayak kita mau pasang togel. Udah, gini aja. Sekarang kita mau Rono Rene, pertama kita akan ke mana, Pak? Yang pasti kita sudah pada tahu pemirsa bahwa kita ada di jantung kota Semarang, yaitu di Tugu Muda. Bangunan Tugu Muda ini dulu didirikan oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Saya dulu pernah ke sini. Sekarang saya ke sini lagi. Ini hanya untuk mengenang jasa para pahlawan. Sekarang kita mau ke Rono Rene, Pak. Rono dulu ya. Yuk. Sebagai putra bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, kita harus melihat nih sisa-sisa bangunan tempo dulu. Ini contohnya adalah Museum Mandala Bakti, yaitu di museum itu terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan pertempuran 5 hari di Semarang. Sebenarnya saya pengen masuk, tapi karena waktu kita harus muter-muter ke kota Semarang yang sangat banyak sekali harus kita kunjungi, makanya kita lihat dari luarnya saja. Nanti suatu saat kita akan masuk ke sana. Saya akan bercerita tentang sejarahnya aja, sebentar aja. Yuk kita lihat ke sana. Mana? Mau masuk? Saya mau masuk karena kan saya adalah penyuka benda-benda lama. Ini adalah museum itu. Di museum itu banyak sekali pendidikan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Nah, ini sekarang kita di Museum Perjuangan Mandala Bakti. Tapi kayaknya kita harus lapor kan, ada penjaganya di situ. Kita harus jadi warga Semarang yang baik ya, harus pulang dulu, harus sopan dan dengan senyum. Jadi ada sapa dan senyum. Kita menyapa orang dengan senyuman, dapat pahala. Kesini nih Pak dalam rangka mau melihat, karena Semarang ini kan banyak sekali bangunan-bangunan tua yang layak untuk dikunjungi Pak. Betul, salah satunya adalah
Museum Perjuangan Mandala Satu. Sekarang gini Pak, kalau kita sambil jalan ke sana gimana Pak? Bisa ya Pak ya? Bisa, tapi Ya. sebagai peraturan. Wah ya betul Pak. Harus Jadi disiplin. peraturan itu dibikin untuk ditaati, jadi jangan macam-macam ya. Saya tak nulis dulu. Tanda tangan dulu kan. Ya. Oh iya Pak, dengan Pak siapa nih? Gandum Rajo. Pak Gandum. Saya dulu pernah punya teman kuliah namanya Gandum. Sekarang ada di Bali. Nah ini ketemu kembarannya mungkin ya. Ya, Sekarang kita bisa lihat-lihat Pak langsung. silakan. Ya. Nah, Pak Gandum, ini museum ini dibangun tahun berapa Pak? Ya, dibangun tahun 1906 906. Dulunya? oleh Belanda, Ya. digunakan pengadilan tinggi Belanda. Oh, dulu jadi pengadilan ini. Betul. Setelah itu? Setelah tahun 42 Ya. Belanda kalah, Malah menyerah pada Jepang. Jepang ya. Gedung ini digunakan sebagai markas Tentara Jepang. Kempotan. Camp Kempotan. Peta. Oh, ini pasti orang Jepang gitu. Dari namanya saya tahu bahwa itu adalah pasukan Jepang, ya toh Pak? Betul. Habis itu sama Jepang, habis dikuasai Jepang terus Tahun 45 digunakan para pemuda-pemuda juang. wah ini penting ini karena ini pasti kalau bilangnya pemuda itu pasti orang Indonesia. Betul. Pak? Iya, Iya. Khususnya rakyat Semarang ini Ya. mengamankan, mempertahankan bagian dari negara Republik NKRI. Salah satunya adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang ada di Bangkalan, toh Pak? Betul. Dan ada tuh pemuda itu ada peringatannya, ya toh Pak? Iya. Sekarang kita mau lihat koleksinya apa aja nih Pak? Silakan. Ya. Senjata Pak ya? Betul. Bang Jana. Jadi kok kayak senjatanya baru-baru nih Pak? Ya, ini kan ada di dalam museum itu senjata yang dari tahun 42.